Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Segara Raihan Saifuddin ingin mempresentasikan tugas dari geodesi fisik tentang sistem referensi tinggi, hubungan antara elipsoid, geoid, telu, teluroid. Baik, bisa dimulai. Yang pertama, sistem referensi tinggi, di mana sistem referensi tinggi adalah sistem koordinat satu dimensi yang digunakan untuk menentukan jarak vertikal suatu titik dengan suatu acuan. Jadi dari sistem tinggi dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan satuan dan berdasarkan acuannya. Sistem tinggi berdasarkan satuan dibagi menjadi dua, yaitu sistem tinggi geometrik, sistem tinggi fisis. Sistem tinggi berdasarkan acuannya dibagi menjadi tiga, yaitu sistem tinggi dinamik, sistem tinggi ortometrik, dan sistem tinggi normal. Di mana sistem tinggi geometrik adalah sistem tinggi dengan bidang acuan pada elipsoid, di mana tinggi yang digunakan yaitu tinggi geodetik atau tinggi H, di mana ketinggian yang diukur pada sistem ini dihitung berdasarkan garis normal yang melalui titik yang ada. Pada sistem tinggi geometrik digunakan metode satelit seperti GPS. Kedua, ada sistem tinggi fisik, di mana sistem tinggi dengan bidang acuan terhadap geoid, di mana tinggi yang digunakan yaitu tinggi H. Ketinggian yang diukur pada sistem ini dihitung berdasarkan garis sepanjang unting-unting yang melalui titik yang ada dengan menggunakan pengukur sifat datar. Pada sistem tinggi fisik digunakan pengukuran sifat datar yang dilengkapi dengan pengukuran gaya berat. Jadi bisa dibedakan di mana sistem tinggi geometrik yaitu bidang acuannya pada elipsoid, sedangkan sistem tinggi fisik eh, bidang acuannya adalah geoid. Next ada sistem tinggi dinamik. Hmm, ada sistem tinggi dinamik, ada sistem tinggi ortometrik, dan sistem tinggi normal. Di mana sistem tinggi dinamik adalah tinggi yang dihitung dari perbandingan geopotensial suatu titik terhadap gaya berat normal yang digunakan. Titik-titik yang memiliki geopotensial yang sama memiliki tinggi dinamis yang sama karena besarannya gaya berat normal akan berlaku di setiap tempat pengukuran. Yang kedua ada sistem tinggi ortometrik, di mana tinggi yang diukur di sepanjang garis unting-unting dari titik di permukaan bumi sampai ke geoid. Yang ketiga ada sistem tinggi normal, di mana sistem tinggi normal ditentukan oleh sifat sangat teoritis sehingga tidak pernah dipakai untuk keperluan praktis. Sistem tinggi normal menggunakan bidang teluroid dan quasi-geoid dalam mempresentasikan ketinggian. Yang selanjutnya ada elipsoid, di mana bentuk pendekatan model bumi yang berbentuk bola atau bulat berbentuk elips yang diputar pada sumbu pendeknya, di mana sumbu pendeknya adalah suatu sumbu yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan yang merupakan poros perputaran bumi, sedangkan sumbu panjang adalah sumbu yang menghubungkan ekuator dengan ekuator yang lain di permukaan sebaliknya. Elipsoid dipakai untuk memudahkan baik perhitungan maupun penunjukan suatu titik di bumi dengan besaran matematik. Artinya ada ellipsoid, ellipsoid, masih di ellipsoid. Ellipsoid yang mempunyai ukuran dan bentuk tertentu untuk hitungan geodesi dan sebagai permukaan rujukan dinamika ellipsoid referensi. Ellipsoid referensi berguna untuk mempermudah perhitungan permukaan fisik bumi diganti dengan permukaan yang teratur dengan bentuk dan ukuran yang mendekati bumi. Berikut beberapa ellipsoid referensi yang ada sebagai pada tabel berikut. Di sini ada beberapa ellipsoid referensi ya, ada WGS 84,
PGS 72, PGS 66, PGS 60, ada N NAD, ada GRS. Selanjutnya ada geoid. Geoid disebut sebagai model bumi yang mendekati sesungguhnya atau hampir bulat. Geoid adalah bidang ekuipotensial gaya berat bumi yang dianggap berhimpit dengan permukaan laut rata-rata atau MSL, sehingga dianggap memiliki ketinggian nol. Geoid sering dinyatakan sebagai bentuk fisik bumi yang sebenarnya, tapi geoid bukanlah bentuk permukaan padat kerak bumi. Geoid bisa saja terletak di atas atau di bawahnya. Bentuk geoid tidak beraturan sehingga sangat tidak memungkinkan untuk melakukan perhitungan matematis, namun bisa ditentukan melalui pengamatan medan gaya berat karena merupakan bidang potensial. Gaya berat setiap titik pada geoid selalu sama dan permukaan geoid selalu tegak lurus dengan medan gaya berat. Jadi ada perbedaan di mana antara tadi ini ellipsoid dan geoid, di mana geoid itu adalah bentuk rupa bumi yang sebenarnya yang tidak beraturan, dan agar lebih mudah untuk cara menghitung mematematiskannya dibentuklah ellipsoid, di mana ellipsoid itu bentuk yang hampir mendekati geoid. Geoid digunakan sebagai referensi tinggi untuk leveling. Untuk keperluan praktis, pengukuran ketinggian merujuk pada MSL yang mendekati geoid. Tinggi dari permukaan geoid disebut tinggi otometrik. Untuk mengetahui bidang geoid diperlukan pengukuran gaya berat. Saat ini digunakan beberapa pendekatan model geoid secara global, diantaranya EGM 96, EGM 2008, dan lain-lain. Namun di Indonesia, model global tersebut masih memiliki ketelitian yang cukup rendah, kurang lebih 1 meter, karena masih relatif sedikit lokasi pengukuran gaya berat di Indonesia. Geoid dan ellipsoid. Perbedaan tinggi dari geoid dengan tinggi dari ellipsoid disebut undulasi geoid. Jika H besar adalah tinggi otometrik, H kecil adalah tinggi geodetik, dan N adalah undulasi geoid. Maka ketinggian ellipsoid sama dengan H besar ditambah N. H besar adalah ortometrik dan H kecil adalah geodetik. Bisa dilihat pada gambar. H sama dengan H besar geoid atau MSL ditambah dengan N, yaitu ellipsoid. Perbedaan di mana topografi geoid dan ellipsoid. Topografi menggambarkan bentuk bumi secara real atau nyata yang terlihat secara fisik sesuai penampakan bumi, yaitu tinggi rendahnya permukaan bumi. Bidang topografi yang menyerupai kenampakan bumi secara real atau nyata tidak dapat digunakan untuk hitungan geodesi. Terus ada geoid, menggambarkan bentuk atau model muka bumi yang mendekati sesungguhnya atau hampir bulat, yang berhimpit dengan permukaan laut rata-rata. Bidang geoid bentuknya tidak teratur sehingga bidang geoid tidak dapat digunakan untuk keperluan hitung-hitungan geodesi. Geoid digunakan sebagai referensi tinggi untuk pengukuran sifat datar atau leveling dengan mengacu pada MSL dan GPS. Serta untuk mengetahui bidang geoid diperlukan pengukuran gaya berat. Tinggi dari permukaan geoid disebut tinggi ortometrik. Terus ada ellipsoid, menggambarkan suatu bentuk atau model bumi yang berbentuk bola atau bulat berbentuk elips. Bidang ellipsoid yang berbentuk bola atau bulat mempunyai ukuran dan bentuk teratur sehingga dapat digunakan untuk hitung geodesi dan sebagai permukaan rujukan yang disebut elips referensi. Digunakan sebagai referensi tinggi untuk pengukuran geodetik dan geodesi. Quasi-geoid, di mana quasi-geoid adalah permukaan referensi yang digunakan sebagai pendekatan untuk geoid, terutama dalam metode penentuan tinggi tertentu seperti metode Melodensky
Tidak seperti geoid, kuasi geoid bukan merupakan permukaan ekopotensial dan tidak memiliki arti penting dalam geofisik. Umumnya, geoid berfungsi sebagai permukaan referensi yang ideal untuk sistem tinggi ortometrik, sementara quasi-geoid digunakan untuk negara-negara yang mengadopsi sistem tinggi normal seperti Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur lainnya. Eh, Jarak vertikal antara quasi-geoid dengan ellipsoid referensi disebut anomali tinggi dalam perhitungan quasi-geoid. Densitas topografi tak perlu diketahui karena semua perhitungan dilakukan bukan di permukaan geoid tapi di permukaan bumi atau pada permukaan yang hampir identik dengannya yang disebut telluride. Telluride adalah permukaan yang terlihat seperti permukaan bumi yang dipindahkan dari permukaan bumi dengan menggunakan tinggi normal, yang merupakan kuantitas yang bervariasi secara halus yang berkisar mirip seperti undulasi geoid antara kurang dari 100 dan lebih dari 100 meter. Telluride dalam geodesi, telluride adalah suatu permukaan referensi fiktif yang digunakan dalam sistem tinggi normal, sistem tinggi yang dikembangkan oleh Melodensky. Telluride dibentuk oleh proyek vertikal dari ellipsoid referensi ke permukaan geoid. Ini menghasilkan permukaan yang tidak beraturan, memperhitungkan variasi gravitasi lokal akibat perbedaan massa di bawah permukaan bumi seperti gunung atau lembah bawah laut. Telluride berbeda dari ellipsoid yang hanya menggunakan model matematis sederhana tanpa mempertimbangkan anomali gravitasi. Telluride lebih dekat dengan bentuk bumi nyata dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung tinggi ortometrik. Kurang lebih sama seperti ellipsoid mungkin ya telluride. Telluride merupakan referensi tinggi normal adalah bidang sepanjang tinggi normal yang diukur dari elipsoid referensi ke permukaan fisik bumi. Berbeda dengan geoid, geoid adalah permukaan ekopotensial geoberat yang berhimpit dengan muka laut rata-rata atau MSL dan digunakan sebagai referensi untuk tinggi ortometrik tinggi atas geoid. Telluride di sisi lain bukanlah permukaan ekopotensial, melainkan permukaan yang terkait dengan tinggi normal. Anomali tinggi atau jarak vertikal antara permukaan fisik bumi dengan telluride disebut anomali tinggi. Ini berbeda dengan undulasi geoid yang merupakan jarak antara geoid dan ellipsoid. Penerapan konsep telluride berkaitan erat dengan teori medan gravitasi dan digunakan dalam perhitungan sistem tinggi di area dataran, di mana penentuan geoid secara langsung lebih kompleks. Singkatnya, telluride adalah permukaan matematis yang digunakan untuk mendefinisikan sistem ketinggian tertentu, tinggi normal dalam geodesi fisik. Hubungan antara ellipsoid, geoid, dan telluride berkaitan dengan sistem referensi tinggi dan permukaan bumi dalam geoid. Ellipsoid adalah model matematis permukaan bumi yang halus dan digunakan sebagai referensi geodeo- geometrik. Ellipsoid merepresentasikan bentuk ideal bumi yang digunakan oleh sistem satelit GNSS untuk menentukan posisi dan ketinggian secara geometris. Nah, jadi ellipsoid adalah bentuk yang hampir sempurna menyerupai bentuk asli bumi untuk memudahkan para geodesi untuk melakukan perhitungan seperti itu. Geoid adalah permukaan eksponensial medan gravitasi bumi yang kira-kira berhimpit dengan permukaan laut rata-rata atau MSL. Geoid digunakan sebagai referensi tinggi otometrik yang mana ketinggian otometrik atau jarak vertikal dari geoid ke suatu titik di permukaan bumi diukur sepanjang garis gaya berat. Telluride merupakan permukaan yang tampak seperti permukaan bumi dan digunakan dalam pengukuran tinggi. Tinggi normal mengacu pada titik di permukaan topografi yang diukur secara tegak lurus terhadap telluride yang digunakan dalam sistem tinggi normal di beberapa negara. Hubungan utama
Dari ketiganya terlihat pada pengukuran sistem tinggi, di mana tinggi geodetik mengacu pada ketinggian titik di atas elipsoid, tinggi altometrik mengacu pada ketinggian titik di atas geoid, dan tinggi normal mengacu pada ketinggian titik terhadap teluroid. Anomali tinggi atau perbedaan vertikal antara fase geoid dan elipsoid disebut anomali tinggi yang berkisaran antara sekitar kurang dari 100 hingga lebih dari 100 meter. Untuk perhitungan praktis, permukaan teloid harus memiliki sistem ketinggian normal yang berhubungan dengannya. Kesimpulannya, elipsoid lebih digunakan untuk referensi posisi geometris, geoid untuk referensi ketinggian fisik yang berkaitan dengan gaya berat bumi, dan teluroid untuk sistem tinggi normal yang digunakan di beberapa negara. Dengan hubungan yang terintegrasi dalam sistem referensi tinggi dan pengukuran tinggi dalam permukaan bumi. Sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sekian referensi dari maaf, sekian presentasi dari sistem referensi tinggi, hubungan antara ellipsoid, geoid, dan toroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.